peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Nah, kemudian yang kedua itu riba qard. Nah, riba ini adalah jenis riba yang paling umum ketika seseorang meminjam uang dengan waktu pelunasan atau tenor dengan bunga tertentu. Misalnya, saya meminjam uang 60 juta dengan bunganya sebesar 15% dan waktu pelunasannya 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi syarat yang diberikan oleh pemberi utang. Nah, yang ketiga yaitu riba qard. Nah, riba ini merupakan penambahan nilai dari kegiatan tukar-menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya saja, ketika saya menukarkan uang pecahan 100.000 dengan lembaran 2000-an, tapi hanya mendapatkan 48 lembar saja, bukan 50, sehingga totalnya tidak lagi seperti nilai di awalnya, yakni 96.000. Dan contoh lainnya yaitu menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Kemudian yang selanjutnya itu riba nasi'ah, yaitu riba ini merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada 6 bulan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu riba riyad. Nah, riba riyad ini terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar-menukar barang yang awalnya terjadi tanpa ada kelebihan, namun karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan akad sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah. Contohnya, saya membeli mobil dari seseorang dengan harga 100 juta, tetapi karena saya membayar 6 bulan setelahnya, harganya menjadi 105 juta. Hanya sekian, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan rekan apa yang kalian temukan. Baiklah, terima kasih Pak. Hasil diskusi kami, macam-macam riba itu ada 5. Yang pertama adalah riba qard, di mana pengertiannya adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang menghasilkan riba, tetapi jumlah atau takarannya berbeda. Contohnya riba pada jenis ini adalah misalnya kita ada uang 100.000, terus kita tukarkan dengan orang dengan pecahan 2.000. Harusnya kita terima pecahannya 50 lembar, tapi yang kita terima hanya 40 lembar saja dengan total uangnya 96.000. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah ribayat. Ribayat ini adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penjualan motor, kalau kita beli secara cash itu hanya 12 juta saja, tetapi kita bayar melalui kredit menjadi 15 juta. Yang ketiga adalah riba nasi'ah, artinya adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Contohnya penukaran emas 24 karat oleh dua pihak yang berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan bahwa akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Yang keempat adalah riba qard, di mana pengertiannya adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan memberikan beberapa persyaratan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pemberian utang 100 juta dari rentenir dan orang yang meminjamkan uang harus membayarkan 20% dari 100 juta itu dalam waktu 6 bulan. Yang kelima adalah riba jahiliyah, artinya tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Contohnya ketika ada orang yang meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan pengembalian waktu selama 6 bulan, tapi jika tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu, maka harus ada tambahan uang dari 20 juta tersebut. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah memaparkannya. Silakan rekan Bapak duduk di tempat duduknya masing-masing lagi. Jadi kita adakan diskusi kelas setelah ini. Jadi kan tadi anak-anak Bapak sudah tahu ya jenis-jenis riba itu ada banyak macamnya gitu ya. Dan kita sederhanakan jenis-jenisnya itu ada 4 macam. Pertama ada riba fadli, kedua ada riba qardi, yang keempat ada ribayat, dan yang ketiga ribayat, yang keempat adalah riba nasi'ah. Nah, anak-anak Bapak, jikalau anak Bapak tahu mungkin ada orang tuanya yang berdagang gitu kan, yang bekerja sebagai pedagang biasanya sering ditawarkan untuk
meminjam uang kepada koperasi atau pinjaman-pinjaman seperti itu. Nah, pinjaman dari koperasi yang sering anak-anak Bapak lihat itu apa termasuk jenis riba yang mana nih? Silakan didiskusikan. Kalau sudah dapat jawabannya nanti silakan di kanan. Pinjamannya dengan koperasi, misalnya pinjam 100 juta untuk modal dagang. Nah, nanti pembayarannya per bulan itu pertama-pertama cuma bayarnya per bulan gitu. Kan dalam 100 juta itu nanti mereka bayar bisa dalam 10 bulan, 20 bulan, 30 bulan. Bapak kira tadi mau menjawab. Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Termasuk riba yang mana dia? Per bulannya bayarnya misalnya per bulan bayarnya 10 juta gitu kan. Tapi karena dia ada ribanya, ada telat bayarnya, maka itu 12 juta per bulan. Misalnya bayaran jangka waktunya 10 bulan dari 100 juta. Misalnya bayaran dalam sebulan itu 12 juta. Itu masuknya riba apa? Riba kan bukan Pak? Riba kan? Coba dibaca tadi. Betul apa enggak? Perhatikan baik-baik. Itu kredit jadinya Pak atau dari Nah, ya, kayak gitu. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Baik, sudah dapat jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Silakan diskusi kelas, ada diskusi kelompok, boleh diskusi bertanya sama kawan-kawan. Ya, sudah dapat jawabannya? Oke, Fadl, silakan. Riba tentang riba yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Menurut kelompok Nah, silakan itu bukan menurut kamu lagi itu diskusi kelas. Itu berarti menurut kamu. menurut saya, Pak, yang tadi Bapak sebutkan dari pemasaran tadi itu yaitu riba jahiliyah. Ya, nah, riba ini merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Berarti kan sudah Bapak batasi dari 4 ribanya kan? Sebelum kita mulai diskusi kelas tadi, riba yang Bapak bahas tadi ada 4. Pertama riba fad, riba qad, dan riba ya, dan riba nasi'ah. Nah, kita sederhanakan jadi 4 itu saja. Dan juga riba yang kamu jelaskan tadi itu termasuk dalam salah satu keempat tadi itu, dia termasuk dalam 4 itu. Dia cabang. Jawaban terima kasih kalau dari memberikan aplaus untuk Irma sudah mencoba untuk menjawab. Masuk riba ya Pak? Ya, riba ya. Riba? Ya. Yang ini riba kan tak Pak? Ya Pak. Ayo apa ayo? Karena Oke, ada yang bilang tadi riba apa tadi Irma? Riba jahiliyah. Riba jahiliyah, ada yang riba qad, ada riba? ya. Ya, nah jawaban yang tepat adalah betul riba qabdi. Ya. Ya. Apa tadi? Coba jelaskan apa alasan yang kamu milih itu. Betul jawabannya riba qad. Karena riba kan itu ketika kita meminjam uang, tetapi langsung disertai dengan bunga, Pak. Jadi ketika membayar itu langsung ada bunga tambahannya. Tapi kalau jahiliyah itu kita dapatkan bunga setelah kita telat membayar baru ada bunganya. Jadi riba qad itu sebenarnya riba jahiliyah itu termasuk dalam cabang riba qad juga. Nah, dalam riba qadnya ada bagi dua. Memang bunganya itu bertambah sebelum ada jatuh tempo, tapi kalau riba jahiliyah itu saat jatuh tempo ada dendanya. Jadi betul jawabannya adalah riba qad. Nah, dan riba jahiliyah itu termasuk dalam bagian riba qad. Baik, itu pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, hukum riba itu apa namanya? Haram. Nah, jenis riba tadi ada namanya riba fadli, riba qardi, riba
dan juga riba nasi'ah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, anak Bapak silakan ringkas materi berkenaan riba, juga baca materi tentang pembelajaran yang berikutnya, yaitu cara menghindari riba dalam jual beli. Nah, sekian untuk hari ini. Silakan ditutup ya, Ma, pembelajaran kita. Semua siap? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lama